pendidikannya lebih naik lagi Iya. gitu ya Pak ya, luar biasa. Betul. Bapak, apa sih tujuan utama dari pencapaian rekor muri oleh universitas terbuka dalam konteks pendidikan nasional? Tentunya kita mendapatkan rekor muri ini kan tidak hanya sekedar untuk kebanggaan institusi, ya kan? Tidak hanya sekedar kebanggaan institusi, tapi juga ada beberapa rekor muri ini yang sebenarnya merepresentasikan, ya kan, harkat martabat, ya kan, wibawa negara kita. Iya. Misalnya, saya ambil yang salah satu ya ini untuk contohnya. Mahasiswa kita tersebar di 51 negara di luar negeri, tidak hanya di Indonesia, ya kan. Sebagian besar dari mereka ini adalah para saudara-saudara kita yang merupakan pekerja migran. Iya. Kalau dulu istilahnya tenaga kerja Indonesia (TKI), ya kan. Kalau sekarang kita sebutannya adalah Pekerja migran Indonesia (PMI), Iya. ya kan. Mereka ini kan dulu dikenal dengan istilah apa? Coba, pahlawan devisa. Iya. Ya kan, pahlawan devisa bagi negara kita. Iya. Mereka bekerja di luar negeri, tapi penghasilan yang mereka dapatkan di luar negeri itu pasti akan dikirim kembali ke keluarganya yang tinggal di Indonesia. Iya. Dan itu kan jadi pemasukan, ya kan, jadi devisa, ya kan, buat negara kita. Nah, para pekerja migran ini kan mereka tidak bekerja seumur hidup di luar negeri. Ada masa kontraknya. Iya. Setelah sekian tahun itu pasti mereka akan pulang kembali ke Indonesia, ya kan. Nah, dengan bekal ilmu yang mereka peroleh selama kuliah di UT, mereka akan punya bekal mempersiapkan diri. Ketika satu saat mereka tidak lagi menjadi pekerja migran, ya kan, mereka kembali ke Indonesia. Paling tidak, selama mereka menjadi pekerja migran, mereka sudah selesai kuliah, sudah menyandang gelar sarjana, punya kompetensi, punya kualifikasi, ya kan, yang memadai, sehingga ketika mereka pulang ke Indonesia, ya kan, mereka bisa punya banyak pilihan dengan gelar sarjana yang sudah mereka sandang. Ketika mereka sembari bekerja di luar negeri, ya kan, mereka juga kuliah. Mereka bisa nanti pulang ke Indonesia itu mereka bisa buka usaha sendiri. Atau kalau yang masih muda-muda, mungkin mereka bisa mencoba dengan ijazah S1 yang dimiliki mereka untuk melamar kerja yang mungkin lebih baik, ya kan, daripada sebelumnya mereka misalnya ketika menjadi pekerja migran, ya kan. Nah, tinggal pilihan mereka, ya kan, dengan skill yang mereka peroleh tersebut, ya kan. Karena tidak selamanya mereka akan terus di luar negeri sebagai pekerja migran. Satu saat mereka pasti akan kembali ke Indonesia. Nah, ketika kembali, kalau mereka sudah kuliah, sudah punya gelar sarjana, kan mereka punya kompetensi. Iya. Ya kan, punya kompetensi. Apakah mereka akan mencari pekerjaan yang sama seperti ketika mereka menjadi pekerja migran? Jadi, teman-teman, ya, Kak Intan, Kak Ino, persepsi orang kan ketika orang menjadi pekerja migran, TKI atau TKW itu kan bayangan zaman dulu adalah mereka yang kerja sebagai pembantu rumah tangga. Iya. Padahal tidak. Pekerja migran kita sekarang itu tidak hanya itu. Tidak hanya mereka yang dengan skill terbatas berangkat ke luar negeri terus akhirnya menjadi pembantu rumah tangga, ya kan? Sehingga dulu sering kita dengar banyak kasus ya, banyak kejadian karena mereka tidak dibekali skill, dibekali pendidikan yang memadai, akhirnya banyak terjadi beberapa kasus di luar negeri. Nah, banyak juga yang berangkat gitu kan ke sana. Mereka mungkin sudah punya kemampuan atau skill ya. Baik itu mungkin dari segi bahasa, mereka dibekali bahasa asing, dibekali soft skill yang lain, komputer, kemampuan komputer dan lain-lain lah misalnya. Banyak juga yang bekerjanya itu di sektor industri, ya kan? Kemudian di sektor lain-lain, ya kan? Sektor industri, sektor jasa, ataupun sektor-sektor pekerjaan lain di luar negeri. Tidak hanya menjadi pembantu rumah tangga. Nah, banyak persepsi orang masih bayangan itu. Pekerja migran Indonesia itu adalah TKI, TKW zaman dulu. Padahal tidak. Banyak sekarang itu yang muda-muda yang menjadi pekerja migran. Nah, itulah mereka yang menjadi mahasiswa UT di luar negeri. Nah, tentunya dengan pendidikan yang mereka tempuh di UT, secara tidak langsung UT berkontribusi untuk membantu meningkatkan kompetensi, ya kan, meningkatkan kemampuan kualitas para pekerja migran kita yang bekerja di luar negeri. Jangan sampai
mereka dipandang sebelah mata oleh majikan-majikannya yang ada di luar negeri. Ya, kan? Jadi memang universitas terbuka ini terbukti terbuka fleksibilitas melayani layanan pendidikan untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun ya Pak. Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah sahabat Rakyat Maluku tanyakan di live TikTok resmi @rakyatmaluku. Boleh saya bacakan Bapak ya. Yang pertama dari @belajarbareng. Bagaimana UT mendeteksi plagiat maupun penggunaan AI seperti ChatGPT dalam ujian tutor, Pak? Oh iya, baik. Pertanyaannya sangat bagus. Sekarang ini kan sedang tren. Iya, ya kan? AI di mana-mana ya. Mahasiswa mengerjakan tugas menggunakan artificial intelligence, menggunakan ChatGPT. Ya kan, sudah langsung tersedia jawabannya. Jadi, apakah haram? Dalam terkutip ya, apakah haram bagi mahasiswa ketika menggunakan bantuan AI seperti ChatGPT untuk membuat misalnya mengerjakan tugas kuliah? Iya. Apakah haram Kak Ino? Ya. Apakah tidak boleh? Semua kabar pulang pada diri masing-masing. Jadi jawaban yang bijak seperti ini. Iya. Ya. Boleh menggunakan AI atau ChatGPT, ya kan? Tapi gunakanlah pemikiran kalimat sendiri, ya kan, parafrase, ya kan. Itu kan sebenarnya ya namanya artificial intelligence, itu kan sebenarnya membantu kita manusia, mempermudah dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita serahkan sepenuhnya kepada AI. Ya kan. Nah, ketika mahasiswa misal menggunakan bantuan AI seperti ChatGPT, jangan dikira terus UT bisa dikelabui. Nah, kita bisa mendeteksi itu, ya kan, menggunakan berbagai software, ya kan. Biar memakai ChatGPT tetap bisa kita deteksi, ya kan. Nah, yang paling umum itu kan biasanya yang paling gampang untuk mengecek plagiarisme itu kan, kalau kami di UT kami punya official software itu biasanya kami pakai Turnitin. Iya, Turnitin, iya, benar. Sudah pasti Turnitin itu akan kita gunakan untuk mendeteksi plagiarisme, kecurangan yang dilakukan mahasiswa, ya kan. Misalnya ketika dia mengerjakan tugas-tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen atau tutor, ataupun ketika dia mengerjakan salah satu modus ujian yang ada di UT selain yang saya sebutkan tadi, ya kan, selain ujian yang oles, ya kan, melingkari, menghitamkan itu, ujian online tatap muka langsung sama PC, yang berbasis komputer, UBK atau CAT tadi, atau yang remote proctoring. Sebenarnya ada satu lagi yang kita sebut take home exam. Take home exam. Jadi ujiannya itu dikerjakan mahasiswa di rumah. Jadi mereka akan unduh naskah di aplikasi yang kita sediakan, diunduh, kemudian dalam waktu 6 jam dia harus menjawab dan mengunggah kembali. Nah, memang ada potensi kecurangan. Misalnya mahasiswa di situ dia menggunakan bantuan AI tadi, menggunakan ChatGPT misalnya. Tapi tetap akan kami deteksi. Ketika misalnya tugas tersebut, ya kan, jawaban dari ujian yang menggunakan modus take home exam tadi dikumpulkan oleh mahasiswa, kami akan memeriksa. Jadi jangan salah pikir ya mahasiswa-mahasiswa UT kalau pakai ChatGPT kayaknya nggak bakal diperiksa. Tapi ternyata diperiksa ya Bapak ya? Diperiksa. Tidak akan lolos. Jadi kalau secara umum kan ketentuannya adalah toleransi dari sebuah karya ilmiah. Berapa persen Pak? Ya kan? Ataupun jawaban perkuliahan itu kan tidak boleh lebih dari 30%. Iya benar. Biasanya standarnya itu kalau Turnitin itu 30%. 30% benar. Begitu nanti gunakan Turnitin merah itu kan di beberapa lebih dari bagian, 30%? Lebih dari 30% sudah pasti itu nilainya nanti akan dapat E. Tugasnya itu, ya kan. Jadi karena terdeteksi melakukan plagiarisme. Itu maksudnya ChatGPT nih. Jadi kembali lagi, tidak apa-apa. Yang nama AI itu gunakan untuk membantu kita. Tetapi itu kan sekedar untuk mendapatkan informasi awal. Ya kan? Teman-teman harus mencari sumber referensi sendiri. Yang lain juga supaya digabungkan menjadi pemikiran dirinya sendiri begitu ya. Kemudian dibuat, dirangkai utuh, ya kan? Cari referensi yang relevan. Ya kan? Kan referensi banyak. Ya kan? Sekarang kan banyak yang free.
ada jurnal, ada buku, ya kan, ada e-books, ada beberapa situs yang menyediakan e-books, jurnal secara gratis. Itu gunakan sebagai referensi, tapi kemudian untuk membuat itu ya gunakan kalimat sendiri. Nah, biasanya yang sering terkena indikasi plagiarisme itu kan biasanya menggunakan copy paste langsung hasil pemikiran orang. Copy paste itu yang nggak boleh tuh. Copy paste kalau misalnya dia terkait dengan referensi yang digunakan bisa jadi sama. Karena kalau misalnya pendapat ahli A, ya kan, di bidang misalnya di bidang teknologi, mungkin banyak yang merujuk pendapat dari ahli A ini. Jadi mungkin ada kesamaan. Kalau untuk acuan referensi pendapat yang digunakan. Dari ahli, Tapi kalau kalimat yang lainnya pun sama, nah itu yang ini isi kepala orang lain ini ya, Pak ya. Itu tidak boleh diklaim sebagai pendapat kita. Iya, benar. Jadi gunakanlah AI, ChatGPT ini secara bijak. Digunakanlah ChatGPT ini secara bijak ya Bapak. Masih ada satu pertanyaan lagi Bapak dari @AZAnnisa. Apakah mahasiswa tidak bisa memilih jenis per mata kuliah? Misalnya saya mau semua jenis ujian saya itu THE Pak, itu gimana? Tidak boleh. Jawabannya tidak bisa. Jadi jenis ujian apa yang diikuti oleh mahasiswa untuk mata kuliah yang diikuti itu kita yang menentukan. Jadi misalnya Kak Ino, misalnya saya ambil contoh ya. Kak Ino misalnya ambil 5 mata kuliah misalnya. Ya anggap saja misalnya 5 mata kuliah. Ya kan? Karena di semester 1 itu kita batasi. Tidak boleh ambil 24 SKS. Semester 1 itu maksimal 20. Ya, betul ya? Iya. Karena itu biar mahasiswanya siap dulu. Jangan ngambil terlalu banyak mata kuliah, nanti kaget, ya kan? Biar pelan-pelan dia siap. Kenalan dulu. Jadi di semester 1 itu hanya boleh 20 SKS. Misal 5 mata kuliah katakanlah 20 SKS ini. Nanti mata kuliah A itu ujiannya mungkin yang ujian oles, ya kan? Menghitamkan di LJK. Nanti yang 2 mata kuliah lagi, misalnya ujiannya UBK online. Yang 2 lagi, ya kan? Misalnya ujian take home exam, misalnya, atau mungkin hanya 1 take home exam. Biasanya sekarang take home exam itu kita kurangi hanya 1 mata kuliah untuk 1 mahasiswa. Nah, jadi bukan mahasiswa yang menentukan, tapi kalau ujian kita yang menentukan, ya kan? Skema ujian mana yang dipilih. Nah, tapi yang pasti sebenarnya kalau yang take home exam tadi yang saya sebutkan tadi itu sebetulnya adalah solusi darurat kami pada saat COVID. Karena pada saat COVID tidak mungkin orang berkumpul di satu lokasi yang sama, ya kan, ramai-ramai untuk mengikuti ujian. Tidak mungkin, ya kan. Nah, akhirnya kita ambil solusi karena keterbatasan tadi pada saat itu PPKM ya kan. Kan tidak boleh ujian satu ruang. Kalau zaman itu kita duduk ramai-ramai begini kan, wah pasti sudah langsung Bapak Satgas COVID datang. Ya, karena tidak mungkin. Akhirnya kita cari solusi. Cari solusi adalah ujian take home exam. Mahasiswa unduh, kerjakan di rumah, ya kan. Kemudian dalam waktu 6 jam dia harus unggah kembali jawaban. Nah itu. Nah di situ memang menuntut integritas ya, kejujuran mahasiswa bahwa memang dia betul yang mengerjakan tugas tersebut, dia sendiri yang mengerjakan. Karena kita tidak bisa memantau langsung kalau take home exam, ya kan. Tapi kita memantaunya nanti adalah menggunakan pemeriksaan indikasi plagiarisme. Ya kan. Jadi masih tetap ada sistem pemantauan yang dilakukan oleh UT ya Pak. Jadi tidak terima-terima saja, tidak seperti itu tetap Bapak ya. Akan kita cek plagiarisme. Jadi kalau misalnya ujiannya nilainya kurang bagus, ya kan, mungkin coba dikembalikan ke diri sendiri. Kalau yang untuk take home exam, apakah yang saya kumpulkan itu betul-betul merupakan hasil pemikiran saya sendiri? Kalaupun ada referensi, itu memang referensi yang saya rujuk dari buku, ya kan, dari jurnal, dan harus ada kutipannya di situ Bapak, hasil penelitian orang lain atau pendapat ahli, dan harus disebutkan, ya kan. Harus ada. Ketika kita mensitasi pendapat orang, ya kan, itu harus ada, dicantumkan di situ. Ya kan, kalau dia di jurnal, artikelnya apa, penulisnya siapa, diterbitkan di jurnal
apa namanya, volume berapa, nomor berapa, edisi kapan, ya kan? Itu harus jelas. Itu harus jelas ya. Iya. Karena sekarang ini gampang, mendeteksi itu gampang. Kalau artikel orang, ya kan, hasil pemikiran orang, hasil tulisan orang yang sudah pernah diunggah ke internet, yes, ya kan, kemudian kita ambil mentah-mentah, itu pasti terdeteksi. Iya, pasti terdeteksi. Pasti Apalagi terdeteksi. sekarang mahasiswa pintar, tapi ternyata sistem juga jauh lebih pintar ya Jauh Bapak ya. lebih pintar. Bapak ternyata ini sahabat-sahabat antusias sekali. Ada satu lagi pertanyaan terakhir yang sudah sahabat tanyakan. Ini dari @belajar bareng juga. Tadi satu pertanyaan dari dia, ternyata dia kasih 2 pertanyaan nih Pak. UT Ambon punya agenda apa saja di akhir tahun ini ya Pak Direktur? Jadi kalau agenda, sebenarnya kita beberapa waktu yang lalu ya, kita sudah melakukan berbagai kegiatan, ya kan? Berbagai kegiatan, baik itu untuk eksternal maupun yang internal. Iya. Internal itu misalnya kita ada kegiatan rangkaian dispor seni, ya kan, Disnatalis. Ya. Kalau dispor seni di UT itu pesertanya mahasiswa UT se-Indonesia. Kemarin banyak banget Pak agenda Iya yang kan? Bapak bikin, luar biasa. Iya. Jadi kemarin kita mengirimkan perwakilan untuk lomba vokal grup. Iya, dan saya lihat. juga 1 orang yang penyanyi solo. Iya. Jadi ikut 6 besar untuk dispor seni di kampus UT Pusat. Iya. Bersaing dengan rekan-rekan mahasiswa dari kantor regional UT lainnya, Daerah lainnya, lain, ya kan? Itu agenda tahunan. Jadi kalau misalnya teman-teman berkuliah di UT nanti termasuk Kak Ino itu punya kesempatan untuk ikut juga berkompetisi di dispor seni. Iya. Cabangnya banyak. Ada seni suara, ada seni tari, ada lomba membuat vlog kreatif, ada lomba TikTok. Ada kekinian ya Bapak ya? Ada lomba catur online, tapi caturnya kemudian ada pertandingan Mobile Legends. Mobile Legends untuk mahasiswa UT se-Indonesia. Iya. Ya kan? Nah, kemudian di UT Ambon juga kita beberapa waktu lalu baru menggelar turnamen Mobile Legends khusus untuk anak SLTA yang rencana akan kita jadikan agenda tahunan. Agenda rutin untuk Mobile Legends khusus SLTA. Khusus SLTA. Nah, karena selama ini yang sudah pernah digelar di Kota Ambon itu adalah untuk umum. Untuk umum. Jadi campur. Anak-anak SMA tanding melawan senior-seniornya yang bukan SLTA. Iya. Nah, jadi kalau kemarin kita adakan khusus SLTA. Itu salah satu agenda yang kami lakukan. Kemudian kami mensupport juga kegiatan pertandingan turnamen bola basket khusus SLTA se-Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase yang dilakukan oleh salah satu SMA swasta yang ada di Kota Ambon. Kemudian beberapa kegiatan yang lain mungkin sedang kami rancang. Iya. Mungkin hingga akhir tahun ini. Kita tunggu ya Bapak ya, apalagi nih. Baik kegiatan yang segmennya adalah untuk anak-anak atau siswa-siswa SLTA ataupun untuk masyarakat umum. Kita sedang rencanakan, nanti tunggu saja. Nanti tunggu saja. Saya tunggu Bapak nanti apa aja nih surprise dari UT. Bapak, untuk terakhir saya boleh minta closing statementnya dari Kakak Ino aja, boleh silakan. ya Pak ya? Kakak Ino, satu closing statement dari Kakak. Kenapa orang harus memilih UT? So teman-teman, jadi alasan teman-teman harus memilih UT karena UT itu merupakan universitas yang tadi yang sudah dijelaskan bahwa fleksibel, terbuka untuk siapa saja, di mana saja dan kapan saja. So bahwa tadi sudah lihat bahwa pencapaian universitas terbuka itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Otomatis teman-teman peluang besar untuk bergabung di universitas terbuka sangat luas, dan universitas terbuka juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk bagaimana mengembangkan bakat, minat, dan dalam bentuk apapun itu yang tadi sudah dijelaskan bahwa nanti akan dipersiapkan untuk dispor seni pada Disnatalis berikutnya pada tahun yang akan mendatang. So buat teman-teman yang masih ragu-ragu untuk bergabung di universitas terbuka, ayo buang pemikiran yang bahwa universitas merupakan kampus ini itu. Ayo sama-sama kita bisa lihat dengan perkembangan di universitas terbuka sendiri, gitu Kakak. Salah satu contohnya Kakak Ino sudah berhasil menjadi Duta Genre Provinsi Maluku 2023. Luar biasa Pak Yuli. Tidak terasa nih obrolan kita sudah harus berakhir saja Pak Yuli. Nanti kan kita buat episode lain. Boleh kita kunci jawaban Bapak ya. Kita buat episode lain Bapak ya. Pak Yuli terima kasih. Sama-sama
Sama-sama Kak pendaannya Intan, sudah sama-sama, mau ya. hadir lagi di obrolan rakyat Maluku. Kak Ina juga terima kasih, Thank you, Kak luar Intan. biasa. Tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu kayak Ya. Pak Yuli dan juga Terima Kak kasih, Ina. Saya doakan Bapak dan juga Kak Ina semoga sehat selalu, makin sukses. Thank you, Studinya Bapak. lancar, duta genrenya juga lancar. Bapak kunjungannya kemana-mana juga makin lancar. Amin ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Baik sahabat, itulah dia tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Yuli Tirtaryandi El Ansori SIPMAP selaku Direktur Universitas Terbuka Ambon, dan juga dengan Kakak Angelino Carola Kusa selaku mahasiswa Prodi S1 Ilmu Hukum Duta Genre Provinsi Maluku tahun 2023. Tidak terasa sahabat, sekarang kita harus berpisah dulu. Namun tenang saja, nanti kita masih bertemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya ingatkan untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kalian harus banget wajib nyalakan lonceng pemberitahuan yang berada di bagian kanan bawah supaya sahabat menjadi orang pertama yang tahu kalau kita upload video baru lagi. Baik sahabat, langsung dari Universitas Terbuka Ambon, saya Intan Tuan Kota mewakili seluruh kru yang bekerja mengucapkan terima kasih. Bapak Yuli dan juga Kakak Ino, Ya. Amato. Amato.